Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini bersama-sama kita bersama ini mengkaji satu pembahasan yang insya Allah sangat penting berkaitan dengan perempuan, terlebih ketika dikaitkan dengan Al-Quran. Dan Al-Quran adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dia berbeda dengan kitab-kitab suci sebelumnya. Dan Al-Quran bukan sekadar manhaj, tapi Al-Quran adalah manhaj yang mukjizat, yang dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita. Maka siapapun yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kitab sucinya, yaitu Al-Quran, maka insya Allah yang dia dapatkan adalah kebaikan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umat beliau. Baik para umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di awal berbicara tentang posisi perempuan, posisi wanita di dalam peradaban Islam versus peradaban yang lain. Yang perlu kita pahami berkaitan dengan perempuan, ya sebelum kita nanti melangkah lebih jauh, terlebih ketika kita mentadabburi kisah-kisah para perempuan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada satu surat yang artinya adalah para perempuan atau para wanita, yaitu surat An-Nisa. Dan tema besar surat An-Nisa ini adalah ar-rahmah apa, kasih sayang kepada kaum yang lemah. Nah, lemah di sini tidak selalu mungkin konotasinya adalah negatif. Dan di antara kaum yang lemah itu, ya ada di antaranya adalah para perempuan. Namun bagaimana cara Islam kemudian memandang kelemahan perempuan itu bukan sebagai satu yang bersifat kekurangan, tapi satu hal yang justru akan saling melengkapi dengan apa yang ada pada diri lagi-lagi. Nah, di antara kelompok-kelompok yang lemah itu adalah perempuan, dan Allah ambil nama An-Nisa, para wanita, ya sebagai perwakilan dari kaum-kaum yang lemah yang ada di surat An-Nisa, karena seakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menjelaskan kepada kita, di antara kaum du'afa, kaum yang lemah yang sangat layak untuk disayangi, ya adalah para wanita. Nah, di surat An-Nisa Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai dengan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Baik. Dan ada surat yang lain yang di dalam Al-Quran juga diawali dengan ya ayyuhan nas. Surat apa, Ummahat? Karena ini hebatnya Al-Quran ketika menjelaskan sesuatu, ya ternyata sekarang itu didapati tentang adanya keluarga surat dalam Al-Quran. Dan surat-surat yang berkeluarga itu diawali dengan awalan yang sama. Nah, kalau An-Nisa itu diawali dengan ya ayyuhan nas, maka cari surat yang diawali dengan ya ayyuhan nas, maka itu adalah keluarganya surat An-Nisa. Jawabannya adalah surat Al-Hajj.
Nah, apa bedanya atau apa yang menjadikan surat An-Nisa ini Allah Subhanahu wa taala jadikan satu keluarga dengan surat Al-Hajj yang sama-sama diawali dengan ya Yuhnas. Di awal surat An-Nisa yang sering dibaca oleh para khotib ketika khutbah Jumat untuk mengingatkan tentang ketakwaan kepada Allah. Ya Yuhnas, wahai manusia, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, wa khalaqa minha zawjaha, dan menjadikan darinya zaujaha pasangannya, wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, yang dari keduanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia tersebar dengan sangat banyak, baik laki-laki ataupun perempuan. Baik, jadi surat An-Nisa pembahasannya di awal adalah tentang ketakwaan kepada Allah yang dikaitkan dengan tema penciptaan, di mana kita semua diciptakan dari jiwa yang satu. Kemudian dari jiwa yang satu itu Allah ciptakan pasangannya, yaitu perempuan. Kemudian darinya Allah hadirkan manusia yang banyak, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, surat An-Nisa berbicara tentang awal penciptaan manusia. Nah, kalau surat Al-Hajj, ya ayuhan nasu tabu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian karena keguncangan pada hari kiamat itu sangat besar. Jadi temanya adalah hari kiamat di akhir. Jadi seolah surat An-Nisa itu menjadi awal mula penciptaan manusia dan Al-Hajj itu menjadi akhir kehidupan manusia di dunia. Dan berkaitan dengan perempuan. Dahulu di Eropa sampai mereka itu berkumpul, bermusyawarah, berdiskusi tentang perempuan, apakah perempuan ini termasuk manusia atau bukan. Jadi mereka sampai bingung untuk menentukan posisi perempuan, ya, sehingga apakah perempuan manusia atau bukan. Nah, kira-kira perempuan ini manusia atau bukan? Manusia. Dari mana kita tahu kalau perempuan ini adalah manusia? Di surat An-Nisa tadi sudah dijelaskan kan, wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Ulama menafsirkan jiwa yang satu ini adalah Nabi Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan menciptakan darinya zawjaha pasangannya. Nah, nanti ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan Nabi Adam itu ya diambil tulang rusuknya untuk dijadikan darinya pasangannya, yaitu Hawa. Makanya di dalam hadis dikatakan perempuan itu diciptakan min dhila', dari tulang rusuk. Nah, ada yang mengartikan hadis ini dengan makna zahir, artinya memang perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, yaitu Nabi Adam, ya dahulu, yang kemudian darinya Allah ciptakan Bunda Hawa. Tapi ada yang memaknai diciptakan dari tulang rusuk itu bukan makna yang sesungguhnya. Maksudnya karakter perempuan itu seperti tulang rusuk yang bengkok. Adapun diciptakan darinya adalah sisa tanah yang Allah gunakan untuk menciptakan Nabi Adam. Dan Nabi Adam itu diciptakan dari segenggam tanah yang diambil dari apa yang ada di bumi. Nah, sisanya itu Allah gunakan untuk menciptakan Bunda Hawa. Nah, mau ikut pendapat yang mana pun, mau diciptakan dari tanah sebagaimana Nabi Adam, atau diambil dari bagian tubuh Nabi Adam, maka jelas ya Bunda Hawa adalah manusia. Dan itu yang menjadikan orang-orang di luar Islam dahulu bingung. Ya, posisi wanita itu di mana? Dan di Islam sudah sangat gamblang. Ya, dijelaskan kalau perempuan itu ya sama seperti ya laki-laki yang darinya kemudian Allah ciptakan manusia yang banyak, baik laki-laki ataupun perempuan. Baik, kemudian perlu kita
pahami ketika bicara tentang peradaban. Ya, sebelum nanti kita kaitkan dengan perempuan. Apa sih peradaban? Kalau kita peradaban, konotasinya positif atau negatif? Hah? Kalau kita bicara peradaban, konotasinya positif atau negatif? Netral. Kalau dikatakan bangsa yang berperadaban, masa kita katakan yang demikian netral? Positif. Nah, tapi di sisi yang lain, peradaban di luar Islam, kita tidak menyaksikan adanya sebagian kemajuan yang mereka hadirkan. Tapi ternyata banyak juga kerusakan yang mereka timbulkan. Nah, sehingga karena ada kerusakan-kerusakan yang mereka timbulkan di muka bumi ini, sebagian ulama mengatakan peradaban itu hanya khusus untuk Islam. Adapun di luar Islam itu tidak bisa dikatakan sebagai peradaban. Nah, sehingga peradaban kalau dalam bahasa Arab itu adalah al-hadarah. Dan al-hadarah itu adalah sesuatu yang dia bersifat menyeluruh, tidak parsial, tapi kalau kemudian di luar Islam ada yang baik, tapi di sisi yang lain ada yang buruk, maka tidak bersifat menyeluruh. Nah, sehingga sebagian ada yang mengingkari bahwasanya hadarah itu dari hanya ya dalam Islam, adapun kalau di luar Islam maka disebutnya bukan hadarah tapi madani. Ya, kalau disebut Madinah, konotasinya positif atau negatif? Kalau disebut Madinah, positif atau negatif? Di dalam Al-Quran, ya misalkan ketika Allah mengisahkan tentang para perempuan yang kalau sudah ngumpul, biasanya gosip. Ya, di surat Yusuf. Wa qala niswatun fil Madinah. Dan berkata para perempuan yang ada di Madinah. Nah, maksud Madinah ini adalah Mesir. Imra'atul Aziz turawidu fataha an nafsi. Istrinya Al-Aziz menggoda pemudanya untuk menundukkan dirinya. Nah, disebutkan kata Madinah, positif atau negatif? Kemudian kisah Nabi Soleh, wa qala wa kana bil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Dan di Madinah, di kota ada tis'atu rahtin, 9 pemuka yang mereka itu membuat kerusakan di muka bumi dan tidak membuat perbaikan sama sekali. Ya, tis'atu rahtin diartikan 9 pemuka, mungkin kalau di kita 9 naga barangkali. Itu di zaman Nabi Soleh yang berusaha untuk membunuh Nabi Soleh dan keluarganya. Tapi Allah selamatkan Nabi Soleh dan keluarganya. Disebutkan kata Al-Madinah. Positif atau negatif? Negatif. Tapi ada nggak yang positif? Nabi Musa dengan Nabi Khidir, ya Nabi Musa dengan Nabi Khidir, ketika keduanya mendatangi satu tempat, kemudian minta dijamu oleh penduduk tempat itu, tapi mereka tidak mau menjamu keduanya, dan akhirnya Nabi Khidir melihat ada tembok yang mau roboh. Kemudian beliau bangun. Dan nanti ketika beliau menjelaskan kepada Nabi Musa, wa ammal jidar bagana li ulamaini yatimaini fil Madinah. Adapun tembok itu adalah milik 2 anak yatim yang ada di Madinah, yang ada di kota tersebut. Positif atau negatif? Positif. Ya, jelas. Madinah itu tidak mengandung unsur positif atau negatif. Makanya di Al-Quran kadang Allah gunakan untuk satu yang bersifat positif, kadang Allah gunakan untuk satu yang bersifat negatif. Nah, adapun kalau kita kumpulkan kata Madinah di dalam Al-Quran dan kata Korea, apa itu Korea? Kalau kita kan Korea desa, Madinah
kota. Tapi Al-Quran tidak demikian, menggunakan dua kata tersebut. Mesir itu Korea atau Madinah? Para wanita Mesir tadi dikatakan wa qala niswatun fil Madinah. Tapi nanti saudara Nabi Yusuf berkata kepada sang ayah, was'alil Korea. Tanyakan penduduk Korea. Maksudnya penduduk Mesir. Jadi Mesir itu disebut Madinah, disebut Korea. Nabi Musa tadi itu dengan Nabi Khidir kan mengatakan tembok yang dibangun itu adalah milik dua anak yatim yang ada di Madinah. Tapi ternyata ketika kedatangan keduanya, famtolako hatta ida ataya ahla Korea. Jadi tempat itu juga disebut Korea. Nah, lantas apa beda Madinah dengan Korea? Kalau Madinah itu satu wilayah, satu tempat yang masyarakatnya itu heterogen, macam-macam. Ada yang baik, ada yang buruk. Tapi kalau Korea itu adalah satu wilayah yang masyarakatnya itu satu tipe, itu Korea. Nah, makanya ketika temanya adalah tema menggunjing tadi itu, yang disebutkan kan ada para wanita yang menggunjing, ada istrinya Al-Aziz yang menggoda. Siapa yang digoda? Nabi Yusuf. Nah, karena kemunculan Nabi Yusuf, berarti kan macam-macam. Ada yang tidak baik, yang sedang gunjing, ada yang tidak baik, yang menggoda laki-laki, tapi ada yang bisa menjaga kehormatannya, itu Nabi Yusuf. Makanya disebutkan Madinah. Tapi ketika saudara-saudara Nabi Yusuf berkata kepada sang ayah tentang adik Nabi Yusuf yang dituduh mencuri di Mesir, maka mengatakan was alil Korea, tanya ke penduduk, ya penduduk Korea, maksudnya dalam Mesir, tanya ke penduduk yang manapun pasti jawabannya sama. Makanya digunakan kata Korea. Sama seperti Nabi Musa dengan Nabi Khidir ketika datang di satu tempat minta untuk dijamu ya oleh penduduk tempat tersebut, tapi semuanya berbeda, semuanya pelit, satu tipe. Ketika dimunculkan dua orang anak yatim, berarti ada tipe masyarakat yang berbeda, makanya menjadi Madinah. Nah, sehingga ada yang berpendapat masyarakat di luar Islam itu disebutnya Madani, tapi bukan Hadori. Mereka berkemajuan, tapi tidak berperadaban. Karena berkemajuan itu ada yang maju di satu bidang, tapi di bidang yang lain, ya kemunduran atau kerusakan. Tapi kalau kemudian peradaban, dia konotasinya positif. Nah, sehingga untuk memahami peradaban harus kita kembalikan ke bahasa aslinya, yaitu bahasa. Nah, antara peradaban dengan adab, adab di kita adab, satu akar kata atau beda? Satu. Adab bahasa Arabnya apa? Adab. Kalau peradaban bahasa Arabnya hadoro. Akar katanya sama atau beda? Beda. Ya, jadi masyarakat yang berperadaban bukan sekedar beradab, ya punya adab, bukan. Nah, hadoro itu lawan dari badawah. Badawah itu cara hidupnya orang Badui. Tahu cara orang Badui hidup? Ya, cara orang Badui hidup itu mereka tidak pernah tinggal di satu tempat dalam jangka waktu yang lama. Kenapa? Karena mata pencaharian mereka adalah mengembalakan hewan ternak. Dan di Jazirah Arab, ya untuk mencari sumber-sumber rumput itu kan tidak mudah, sulit ya. Maka biasanya dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain ketika memang sumber rumput di tempat itu sudah habis. Makanya orang Badui itu rumahnya tidak ada yang permanen. Rumahnya itu adalah tenda-tenda
yang nanti bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Makanya kalau ditanya, ada nggak peninggalan peradaban orang Badui? Ya nggak ada. Karena mereka tidak pernah berniat untuk menetap di tempat itu. Nah, berarti cara kehidupan berperadaban itu adalah cara kehidupan yang niatnya menetap di satu tempat. Makanya karena sudah berniat tinggal di satu tempat, maka akan dia bangun tempat itu untuk mendapatkan kenyamanan di dalam hidupnya. Baik itu polanya Korea, ya, atau polanya Madinah. Dua-duanya adalah bagian dari cara berkehidupan yang berperadaban. Nah, hanya begini. Kalau kita bicara peradaban Islam, kan cara hidup berperadaban itu adalah cara hidup yang mana manusia itu berniat untuk menetap di satu tempat. Makanya dia bangun tempat itu. Kita ini selamanya nggak di muka bumi ini. Tidak. Terus kenapa kita harus membangun dan memakmurkan bumi ini? Kalau kita tidak selamanya tinggal di muka bumi. Ya, karena yang membedakan kita dengan orang di luar Islam, kalau orang di luar Islam yang meyakini dan menjadikan bumi ini sebagai akhir tempat hidup mereka. Tapi kalau umat Islam tidak. Ya, konsekuensinya apa? Ya, umat Islam itu ya tadi membangun apa yang ada di muka bumi ini tidak untuk sebagai tempat yang mereka tinggali untuk selama-lamanya, tapi apa yang mereka bangun di muka bumi ini, kalau niatnya karena Allah, maka yang didapatkan karyanya yang ada di muka bumi. Jadi niat kita membangun bumi ini bukan untuk kita menetap selamanya di muka bumi ini, tapi apa yang kita bangun di muka bumi ini, ya adalah nanti hasilnya ya kita dapatkan di alam berikutnya, itu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj itu kan di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim saat itu sedang bersandar di dinding Baitul Ma'mur. Oh, Baitul Ma'mur kiblatnya penduduk langit ketujuh. Dikatakan masing-masing langit itu punya kiblat. Nah, kiblatnya langit ketujuh itu disebut Al-Baitul Ma'mur. Yang dikatakan setiap hari 70.000 malaikat ya datang ke tempat itu, dan ketika sudah keluar mereka tidak akan kembali lagi karena saking banyaknya malaikat ya, sehingga jatah masuknya itu hanya sekali. Nah, kenapa Nabi Ibrahim didapati oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bersandar di Baitul Ma'mur? Ya, karena beliau dahulu yang membangun kiblatnya penduduk bumi. Maka Allah berikan balasan ya untuk bisa menikmati kiblatnya penduduk langit. Al-jaza bikin amal. Balasan sejenis amal. Dan kalau kita kaitkan dengan tema wanita, wanita yang Allah Subhanahu wa taala menitipkan salam untuk dia, siapa? Bunda Khadijah. Yang Allah itu mengatakan kepada Jibril, sampaikan salamku kepada Khadijah. Yang nanti Jibril pun menyampaikan kepada Nabi Muhammad agar beliau menyampaikan salamnya Allah dan salamnya Jibril kepada Khadijah. Yang kemudian di samping menyampaikan salam, juga agar Nabi Muhammad mengabarkan kabar gembira kepada Bunda Khadijah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bangunkan untuk Bunda Khadijah rumah di surga ya dari permata la sahabafi wala nasab, yang tidak ada kebisingan dan tidak ada rasa lelah. Pertanyaannya, kenapa istana yang Allah sediakan untuk Bunda Khadijah disifati tidak ada kebisingan dan tidak ada kelelahan? Yang suka bisingi di dunia itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki itu kalau ada masalah suka cerita nggak ke istrinya?
jarang-jarang. Ya kenapa? Karena kalau punya masalah, cerita ke istri itu nggak hilang masalahnya, bertambah, ya bertambah. Makanya laki-laki cenderung cerita kepada istri itu kalau masalahnya sudah selesai, baru cerita. Tapi berbeda dengan perempuan. Kalau ada masalah itu harus diceritakan. Dan kadang tidak tahu kondisi. Suaminya ini ada masalah atau tidak, pokoknya dengarkan masalah saya. Nah makanya akhirnya muncul ungkapan untuk menyenangkan perempuan itu gampang. Cuman modal kuping. Ya, dengarkan saja itu sudah cukup ya bagi perempuan kan. Ya walaupun bagi laki-laki ya kupingnya disediakan. Tapi apakah didengarkan atau tidak? Wallahu a'lam. Ya makanya sampai ada ungkapan tempat yang paling aman untuk menjaga rahasia itu adalah suami. Kalau perempuan cerita ke tetangga pasti bocor. Tapi kalau cerita ke suami bocor enggak? Kenapa? Ya didengarkan saja tidak, apalagi disebarkan. Nah, Khadijah ini berbeda dengan umumnya wanita yang suka membisingi suaminya. Tapi justru Khadijah ini ya menyediakan telinganya untuk mendengarkan setiap permasalahan yang diceritakan oleh suaminya. Karena Nabi itu betapa beratnya ya beban dakwah beliau, butuh teman cerita. Makanya setiap kali ada masalah diceritakan kepada Khadijah. Dan setiap kali Nabi pulang bawa masalah, asal cerita ke Khadijah, hilang masalahnya. Jadi karakter istri seperti Khadijah itu ketika ya suami pulang dengan membawa masalah, itu hilang masalah. Nah itu ada ibu-ibu di satu tempat yang juga cerita, Ustadz saya juga punya teman karakternya kayak Khadijah. Suaminya itu pulang, masalah apapun itu biasanya hilang. Ya ketika sudah ketemu istrinya itu masalahnya hilang. Kenapa? Karena masalah terbesar bagi suaminya adalah istrinya. Jadi sebesar apapun masalah di luar, ketemu istrinya, seakan-akan masalah itu jadi kecil. Karena yang paling besar buat dia, masalah dalam hidupnya adalah istrinya. Cuman beda dengan Khadijah, nggak demikian. Ya kalau Khadijah benar-benar menghilangkan masalah suami. Nah karena Khadijah tidak pernah membisingi suaminya, dan selalu siap untuk menerima kebisingan dari suaminya, maka Allah balas tadi, bikin sila amal. Dengan surga yang kemudian di dalamnya tidak ada kebisingan. Kenapa tidak ada rasa lelah? Karena di dunia ya beliau berlelah untuk melayani dan mendukung dakwah suaminya. Nah sehingga orang Islam itu membangun peradaban, motivasinya adalah ingin mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala di surganya kelak. Bukan murni karena ingin tinggal di dunia ini. Tapi orang di luar Islam karena tidak punya iman, maka peradabannya, kalau kita mau mengatakan peradaban, adalah peradaban yang dibangun di atas unsur materi kesenangan duniawi. Nah, berarti termasuk bicara tentang perempuan. Bagaimana Islam nanti memandang perempuan, bagaimana ya peradaban di luar Islam memandang perempuan. Karena yang mereka cari adalah kesenangan duniawi. Dan salah satu yang bisa menjadikan mereka mendapatkan kesenangan adalah perempuan. Tapi karena orang Islam itu membangun peradaban ya dengan fondasi iman kepada Allah, kalau Allah nggak suka, ya nggak akan dilakukan. Tapi kalau Allah suka, ya akan dilakukan. Nah termasuk perempuan, hak-haknya itu kan dijamin langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sebagai kaum yang lemah, yang ya menjamin hak mereka adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kalau kita lihat ya potret wanita di peradaban di luar Islam. Orang-orang Yunani yang dikenal dengan para pemikirnya, ya para filosofnya, ya ternyata ketika mendefinisikan wanita itu apa kata mereka? Ya wanita itu adalah laki-laki yang tidak jadi. Wanita itu adalah laki-laki yang tidak jadi. Ya jadi manusia yang sempurna kan laki-laki. Nah ada model manusia yang lain
nggak bisa mencapai kesempurnaan seperti laki-laki. Nah, siapa itu? Perempuan. Nah, sehingga perempuan itu ya diciptakan dengan semua kekurangannya karena nggak sanggup menjadi manusia sempurna seperti laki-laki. Nah, itu pandangan mereka terhadap perempuan. Jadi seandainya pun dianggap manusia, tapi manusia yang cacat, manusia yang tidak sempurna, manusia yang tidak normal. Ya bahkan diletakkan di dasar penciptaan yang sangat rendah, berbeda dengan laki-laki. Kemudian yang lain mengatakan sumber krisis dalam hidup itu ya perempuan. Dan perempuan itu seperti pohon rajun, tampilan luarnya indah, tapi kalau dimakan buahnya bikin mati. Nah jadi akhirnya ya kalau perempuan diposisikan seperti itu, ya pasti akan ya buruk sekali ya perlakuan yang mereka dapatkan. Di India, ya kalau di India, kan perempuan ini istri ya, tapi walaupun istri, terkadang perilaku suami itu ketika judi, maka istrinya yang dijadikan taruhan. Maka kalau kemudian kalah taruhan, istrinya diberikan kepada yang lain. Atau kemudian lebih buruk lagi, istri itu seperti budak bagi tuannya, bagi suaminya. Dan kalau suaminya meninggal, apa yang mereka dapatkan? Kan kalau di India ya dahulu, ketika suaminya meninggal, maka istri yang seperti budak itu harus ikut suaminya. Dan kita tahu orang India itu kalau meninggal diapakan? Dibakar. Berarti untuk istrinya juga harus ikut dibakar. Hidup-hidup. Ya sebagai satu bentuk kesetiaan kepada suaminya. Kan apa? Apalah arti budak kalau sudah nggak ada tuannya kan? Maka kemanapun tuannya pergi, ya harus ikut. Nah jadi separah itu kondisi ya wanita di zaman dulu. Nah sehingga nanti coba kita bandingkan dengan Islam. Ya kita bandingkan dengan Islam. Baik berkaitan dengan masalah hak-hak wanita, berkaitan dengan masalah hak wanita. Kalau kaitannya adalah dengan pernikahan, ada nggak pernikahan sebelum Islam? Ada. Tapi apa beda pernikahan di dalam Islam dan pernikahan sebelum Islam? Apa bedanya? Hak-hak istri. Baik, hak pertama apa? Sebelum nafkah. Ya, hak pertama itu adalah masalah keridhaan di dalam pernikahan. Jadi sebelum Islam, wanita itu tidak punya hak terhadap calon suaminya. Terserah walinya mau memilihkan dengan siapa dia menikah, maka dia harus. Makanya ada namanya pernikahan syighar. Ini pernikahan haram. Ya, pernikahan syighar. Jadi kalau saya misalkan kemudian punya seorang perempuan yang di bawah perwalian saya, kemudian ada laki-laki yang lain juga punya perempuan di bawah perwalian dia, maka kita bisa saling menikahi perempuan yang ada di bawah perwalian kita tanpa persetujuan si wanita itu, tanpa harus membayar mahar. Enak kan? Nah itu haram, tidak boleh di dalam Islam. Ya kenapa? Karena hak perempuan tidak dipenuhi. Kenapa harus ada wali? Apakah tugas wali itu untuk memaksa si perempuan untuk menikah dengan siapapun yang walinya kehendaki? Kan tidak. Jadi adanya wali itu lebih kepada pelindungan terhadap wanita agar ketika memilih calon suami itu memilih calon suami yang baik. Kadang wanita itu tadi di sisi yang lain ya lebih kuat perasaannya dibandingkan akalnya. Kenapa menikah dengan laki-laki itu? Apa alasannya?
terlanjur cinta. Ya gimana sudah cinta kan? Jadi kalau sudah cinta itu semuanya terasa indah ya. Nah makanya tadi logikanya akan hilang di situ. Nah makanya adanya wali itu untuk menjaga yang demikian. Nah kalau seandainya perempuan dipaksa walinya untuk menikah, kemudian terjadi pernikahan, sah nggak pernikahannya? Hmm? Ada perempuan yang dahulu dipaksa menikah oleh ayahnya, kemudian dia mendatangi Nabi, mengadukan kepada Nabi, wahai ya Rasulullah, saya dipaksa menikah oleh orang tua saya, padahal saya tidak ada keridhaan terhadap pernikahan itu. Maka kata Nabi, ya sudah, kalau kamu mau, aku batalkan pernikahannya. Ya, kalau kemudian kamu ridho, sudah lanjutkan pernikahan. Apa kata perempuan itu? Ya sudah, saya ridho. Tapi kenapa dia lapor kepada Nabi? Padahal dia ridho terhadap apa namanya pernikahan itu. Dia lapor kepada Nabi, ya karena tadi dia dipaksa untuk menikah, walaupun dia senang setelah menikah itu kan, tapi untuk menunjukkan hak seorang wanita. Nah, akhirnya nanti bertanya kepada Nabi, benar nggak cara pernikahan yang seperti itu? Ternyata kata Nabi nggak benar. Jadi perempuan kalau dipaksa orang tuanya untuk menikah, itu secara fikih pernikahannya tidak sah. Jadi perempuan itu punya hak untuk menggugat ya ke hakim untuk membatalkan pernikahan itu. Nah kalau zaman dahulu nggak ada itu. Ya keridhaan perempuan itu tidak dianggap. Tapi di Islam, betapa Islam itu sangat menjaga perempuan, maka kalau perempuan itu tidak mau untuk menikah, jangan dipaksa. Ya, dalam artian ketika dengan laki-laki yang tidak dia kehendaki, kemudian dia tidak mau, ya tidak bisa dipaksa. Dia tidak bisa dipaksa. Nah begitu. Nah makanya kalau untuk yang sudah pernah menikah, kan dimintai izinnya. Kalau izinnya apa? Hah? Enggak, kalau sudah pernah menikah itu enggak diam. Dia sudah rasa malunya sudah berbeda dengan yang belum pernah menikah. Dia tustakmar. Kalau kemudian yang belum menikah tustakdan. Tustakmar itu dimintai perintahnya. Jadi kalau dia tidak memerintahkan orang tuanya untuk menikahkan dia, ya nggak perlu dipaksa gitu, nggak perlu dimintai izin. Tapi kalau perempuan yang belum pernah menikah, nah dimintai izinnya. Jadi orang tuanya yang lebih aktif ya, bukan si perempuannya. Nah, wa idnuha tukutuha. Dan izinnya itu dengan diamnya. Tapi apakah sekedar diam itu menandakan ridho perempuan itu? Ya tergantung lihat wajahnya. Ya kalau diam tapi cemberut ya nggak ridho. Tapi kalau diam tapi kemudian senyum-senyum, kira-kira ridho nggak? Ya ridho. Nah itu perempuan. Nah eh, ketika menikah, apa hak perempuan itu? Yang mendapatkan mahar. Mahar hanya siapa? Wali atau perempuan? Hanya perempuan. Yang mahar hanya perempuan. Makanya tadi pernikahan yang tanpa mahar itu tidak sah tadi itu. Karena pernikahan syiror, ya seorang wali tadi, ya karena dia pun bisa menikahi wanita tanpa mahar, padahal itu hak si wanita. Kemudian di sisi yang lain, wali yang lain lagi menikahi perempuan yang ada di bawah perwalian dia tanpa mahar. Nah itu suatu kezaliman untuk perempuan. Jadi mahar itu hanya perempuan. Baik ketika sudah menikah, ya ketika sudah menikah, apa hak perempuan? Dia mendapatkan nafkah. Kira-kira enakan mana mendapatkan nafkah tapi nggak kerja, atau kerja tapi nggak dikasih nafkah? Hah? Kan tadi hari ini kan perempuan-perempuan di luar Islam menuntut kesetaraan, ya dalam artian kalau kita nggak bisa kerja ya kita nggak dapat harta. Makanya akhirnya ada harta gono gini. Ada nggak harta gono gini dalam Islam? Hah? Harta suami adalah harta
Baik, harta istri dulu. Harta istri adalah harta istri. Harta suami adalah ya harta suami. Ya, tapi ada hak istri untuk mendapatkan nafkah dari suaminya. Lah kalau harta istri, harta suami, harta istri, terus suami apa? Punya istri. Nah itu masalah nanti kalau begitu. Nah sehingga kalau suami beli mobil, itu mobil apa? Suami. Nah atas nah itu bukan bukti kepemilikan. Kecuali kalau kemudian suaminya mengatakan, saya belikan mobil ini untuk istri saya. Ya sudah, berarti itu milik istri. Nah, kenapa demikian? Harus jelas kepemilikan harta, karena kalau salah satunya meninggalkan saling mewarisi. Kalau kemudian tidak jelas harta ini milik siapa, ya gimana bagi waris? Nah, begitu. Nah, hari ini itu kan ada harta gonogini dalam artian begini. Kan istri itu dulunya bekerja. Kalau bekerja itu penghasilannya kan ada kan, hariannya kan. Tapi gara-gara menikah, harus ngurus rumah, nanti punya anak harus ngurus anak, gak bisa kerja. Nah, karena nggak bisa kerja, berarti ya tetap dihitung. Kalau dulu kerja itu dapatnya berapa, nanti gara-gara jadi istri, jadi ibu nggak bisa kerja, ya tetap harus dapat penghasilan. Nah, makanya kan dengan logika seperti itu, akhirnya harta dibagi dua. Ya, setengah untuk suaminya, setengah untuk istrinya gara-gara nggak bisa kerja. Ingat, kira-kira setuju nggak dengan yang demikian itu? Seneng nggak kerja dibayar dengan nggak dibayar? Kan istri itu kalau kerja nggak dibayar kan? Nah, bukan kerja. Makanya salah besar kalau kemudian istri itu menganggap pekerjaan rumah itu seperti satu pekerjaan yang harus dibayar. Itu pengabdian. Ya, walaupun suami juga harus apa namanya? Ya harus ngerti juga bagaimana pengorbanan istri. Ya, makanya ada ungkapan istri bukan pembantu. Setuju nggak? Ya, bisa setuju, bisa enggak. Kan maksudnya istri bukan pembantu dalam artian ketika istri yang bukan pembantu rela untuk mengerjakan semua urusan rumah tanpa dibayar. Berarti kan suami harus lebih sayang dong kepada istrinya. Ya kan istri itu bahkan mengerjakan sesuatu yang itu bukan kewajiban dia. Benar kan? Dengan makna yang demikian. Tapi kalau kemudian ungkapan istri bukan pembantu digunakan oleh wanita tidak mau mengerjakan apapun dengan dalil saya bukan pembantu kok. Ya jadi suaminya pulang kerja ini kok makanan belum siap. Lah saya bukan pembantu, bukan tugas saya menyiapkan makanan. Lah ini kok pakaian masih kotor. Lah saya bukan pembantu, bukan tugas saya cuci pakaian. Benar nggak dikatakan oleh istri? Ya secara fikih benar. Tapi secara konsep ideal berkeluarga ya tidak benar. Bayangkan kalau masing-masing itu hanya pada standar ya hak dan kewajiban. Kan suami boleh nggak nikah empat? Boleh kan? Istri ada hak nggak melarang? Nah makanya kalau kemudian cara pandangnya sekedar hak dan kewajiban istri tadi ya, lah itu bukan tugas saya. Jadi dia mau diperlakukan secara standar fikih sudah. Berarti suaminya pun kalau standar fikih ya jangan kita untuk menikah lagi. Nah tapi kalau kemudian makanya ada istri yang tidak layak dimati. Secara fikih boleh dimati, tapi secara takwa nggak layak dimati. Kayak model Khadijah itu nggak layak dimati. Nah, pengorbanannya luar biasa untuk suaminya. Mungkin seperti Aisyah kan, tapi selevel Aisyah itu masih di madu. Tapi kalau untuk Khadijah tidak. Nah, tahu Fatimah, ya putri Nabi kan, yang bagaimana kehidupan beliau itu sangat berat. Ya sampai tangan beliau itu kan, ya lecet-lecet karena harus menggiling
gandum sendiri untuk dibuat roti. Nah, ketika tahu kabar Nabi itu mendapatkan banyak budak, banyak tawanan perang. Kemudian Ali yang merasa iba dengan istrinya meminta agar Fatimah meminta budak kepada sang ayah. Jadi yang minta budak siapa? Fatimah atau Ali? Enggak, ide awalnya Ali kan? Berarti kan nggak ada kepikiran Fatimah itu untuk kemudian minta budak. Ya beliau rela untuk mengerjakan itu semua. Nah, hingga akhirnya ketika datang kepada Nabi, kemudian eh, ya nanti Nabi datangi rumah keduanya dan Nabi justru ajarkan doa, tidak diberikan budak. Makanya model istri seperti Fatimah itu tidak layak dimadu. Makanya ketika Ali minta izin untuk nikah lagi kan nggak dibolehkan sama Nabi. Bukan tidak dibolehkan secara syariat, tapi secara apa namanya? Ya seorang ayah yang melihat perjuangan putrinya seperti itu, ya apakah layak untuk. Nah makanya rumah tangga itu nggak bisa standarnya hanya standar fikih, harus lebih tinggi daripada. Nah makanya salah kalau kemudian pernikahan itu disamakan dengan pekerjaan. Makanya tadi kan akhirnya harta dibagi dua, seolah-olah istri berhak mendapatkan harta suaminya karena dia tidak bekerja, karena ngurus rumah. Nah berarti pekerjaan yang harus dibayar. Padahal tugas istri jauh lebih mulia daripada itu. Ya karena laki-laki yang demikian peninggalan Belanda, penjajah. Tapi senang nggak dengan aturan itu? Karena di kompilasi hukum Islam itu ada hak perempuan mendapatkan setengah harta suaminya. Setuju nggak Umahat? Diterapkan itu. Atau tadi pakai konsep Islam, harta suami, harta istri, harta istri. Setuju yang mana? Hah? Milih sama? Apa milih yang mana? Pakai dibagi dua atau enggak? Nah itu tadi laki-laki kembali kepada niat kita hari. Kalau kemudian yang kita harapkan dari tugas sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri adalah pengabdian karena Allah, dan nanti bakti dari sang anak, ya kita tidak akan menuntut untuk yang demikian. Baik ala kulli hal, nafkah itu kewajiban suami. Dan nafkah itu kewajiban suami. Dan kenapa Allah mewajibkan suami itu untuk menafkahi istri? Ya karena saking beratnya tugas sebagai seorang istri dan ibu untuk mengawal pendidikan generasi. Ya, makanya berat, makanya ya sudah tidak dibebani untuk mencari pekerjaan, itu tugas suami. Nah hari ini karena tadi semua diukur dengan materi, orang di luar Islam, orang Barat, ya para perempuan menuntut untuk bekerja, mengira kemuliaan itu ada pada pekerjaan dan ada pada materi, dan mengira kalau pekerjaan sebagai seorang ibu itu tidak pekerjaan yang mulia. Kalau ada kemudian seorang wanita ya lulus eh, S3, kemudian hanya menjadi ibu, kira-kira apa komentar masyarakat? Sayang cuma jadi ya ibu. Nah itu ada dulu eh, ya, ya ustazah juga yang ya LC, ya tapi hanya ngurus rumah saja. Nah ketika ketemu dengan teman-temannya, masing-masing cerita jadi ini, jadi ini, jadi ini. Ya tapi dengan bangganya dia mengatakan, ya kalau kemudian ya kita bekerja itu untuk siapa sih? Ya untuk anak-anak kita kan, betulnya kan. Nah kalau kemudian kita lahir, anak-anak kalian siapa yang ngurus di rumah? Paling bibit-bibit lulusan apa ya bibitnya? Nggak jelas. Nah, sedangkan anak saya itu yang didik adalah LC, gitu ya. Itu saya sendiri. Nah, itu kan satu kebanggaan tersendiri. Baik, nah itu masalah nah, yang mungkin perempuan hari ini ketika bekerja itu bukan satu kemuliaan. Makanya nanti insya Allah ini kita bahas lebih detail berkaitan dengan kisah eh, dua gadis Madian yang nanti salah satunya dinikahi oleh Nabi, ya Nabi Musa. Nah, dia kan harus bekerja ngembala kambing. Kira-kira dia bangga nggak kerja ngembala kambing itu? Wanita tersebut, ya
merasa malu, ya dalam artian kalau bukan karena keterpaksaan nggak akan melakukan itu. Berarti seolah-olah konotasi wanita pekerja itu nggak baik. Makanya makanya keduanya mengatakan wa abuna syaifun kabir. Karena ayah kita itu lelaki yang sudah tua, gak ada lagi yang bisa mengembala. Nah jadi kerja itu malah merasa nggak pede. Kalau hari ini kan kerja di mana, kerja di sini, nah, anaknya nggak diurus gitu ya. Nah itu masalah. Baik, kemudian eh, berkaitan dengan masalah talak, ya di masa jahiliyah talak itu nggak ada batasnya. Jadi bisa perempuan itu ditalak sampai ratusan kali. Kenapa demikian? Jadi suami itu ketika sudah tidak senang dengan istrinya, dia talak. Nah, sebelum masa iddahnya habis, dia rujuk lagi. Apa bedanya rujuk dengan nikah ulang? Apa bedanya rujuk dengan nikah ulang? Gak pakai mahar. Nah, kalau rujuk itu kan masih di masa iddah kan? Perlu persetujuan perempuan nggak? Enggak. Karena hak itu masih ada pada laki-laki. Tapi kalau masa iddahnya habis, nah untuk menikah ulang, perlu persetujuan perempuan nggak? Perlu. Nah, ada laki-laki di masa jahiliyah, dia tidak senang dengan istrinya, tapi nggak ridho kalau istrinya ini nanti menikah dengan laki-laki yang lain. Dia talak. Ketika sudah mau habis masa iddahnya, dia rujuk lagi. Dia talak lagi. Ketika sudah mau habis masa iddahnya, dia rujuk lagi. Terus sampai ratusan kali. Niatnya apa? Niatnya agar si perempuan ini dia tidak bisa menikah dengan wanita laki-laki yang lain, tapi dia pun nggak harus memenuhi hak seorang istri tersebut. Dia termasuk dalam masalah nafkah batin atau kemudian yang lain. Nah, seperti itu talak di zaman dulu. Makanya di Islam ya ada ayat at-talaq marratan. Talak yang boleh rujuk itu hanya 2 kali. Ya setelahnya fa imsakun bima'ruf atau tasrihun biihsan, maka pegang dengan cara yang baik atau kalau dilepas lepas dengan cara yang baik. Nah, makanya talak itu ya bagian dari perlindungan Islam terhadap perempuan. Nah, kemudian kalau di Islam maksimal berapa? Laki-laki untuk menikah. 4 kan? Kalau di masa jahiliyah tidak ada batasnya. Makanya ada sahabat yang ketika masuk Islam itu istrinya 10. Maka kata Nabi tahan 4, talak yang 6. Karena batasnya hanya 4. Nah, bayangkan kalau suami itu istrinya 10. Kemudian sehari dengan satu istri. Berarti siklus pertemunya dengan istri itu 10 hari sekali. Ya kalau itu kalau kemudian istrinya baru 10, kalau lebih. Nah itu begitu ya. Nah kemudian berkaitan dengan masalah warisan. Di zaman jahiliyah, perempuan itu tidak berhak mendapatkan warisan. Kenapa? Karena perempuan itu ya tidak menghasilkan apapun, sedangkan warisan itu ya tadi hubungannya timbal balik. Kalau laki-laki itu kan bisa mendapatkan harta, karena laki-laki bisa mendatangkan harta untuk keluarga, ya berarti dia berhak mendapatkan warisan. Adapun perempuan dia tidak mendatangkan harta, bahkan menghabiskan harta. Jadi tahu kenapa orang-orang Arab itu mengubur anak perempuan mereka hidup-hidup. Ya, kan orang Arab itu ini jahiliyahnya ya. Jadi mereka itu sangat dermawan, ya sangat dermawan dan kedermawanan mereka itu kan hanya bisa dilakukan kalau punya harta. Ya kalau punya harta. Nah, sedangkan anak perempuan itu tidak mungkin ke depannya itu bisa ya, menghadirkan harta untuk keluarga yang ada ngabisin harta. Nah, maka karena anak perempuan itu malah ngabisin harta, padahal harta itu adalah simbol kedermawanan dan kehormatan, itu mending dikubur saja. Tapi beda dengan anak laki-laki. Itu cara pandang mereka seperti itu. Cara pandang timbal balik. Hari ini pernikahan itu harus gak dibenturkan dengan pendidikan.
nggak harus dibenturkan atau bisa nggak dibenturkan. Eh, Perempuan yang menikah masih bisa kuliah nggak? Masih bisa kan? Perempuan yang masih kuliah masih bisa S2 nggak? Masih bisa S3 nggak? Baik. Perempuan yang menikah masih bisa SMA nggak? Nah, kan konsep pendidikan Islam itu ya yang terbaik ya. Berarti ketika seseorang itu balik, maka dia siap untuk menikah. Bukan harus menikah, siap untuk menikah. Nah, berarti hari ini kalau balik usia berapa? Perempuan, perempuan tuh minimal 9 tahun tuh sudah bisa balik. Makanya Bunda Aisyah itu berumah tangga dengan Nabi di usia 9 tahun. Ya, makanya saya ke depan itu seandainya nggak ada aturan negara itu ya, berharap itu ya anak-anak kita ketika balik itu ya sudah menikah. Ya, sekolah bawa anak. Kan kajian bawa anak nggak ada masalah kan? Nah, kenapa sekolah bawa anak nggak boleh? Ya, kemudian kalau hari ini ngajar nggak boleh bawa anak. Makanya kita bikin sekolah, nggak apa-apa, guru perempuan ngajar bawa anak. Nah itu hak anaknya tuh. Masa dia ngajari anak orang lain, anaknya nggak diurus. Yang paling berhak terhadap dirinya ya anaknya tuh. Nah gitu loh, hari ini kebanyakan kemudian dibenturkan berkaitan dengan yang demikian itu. Nah, kalau ada seorang ayah yang ketika anaknya laki-laki itu dikuliahkan sampai S3. Tapi kalau untuk anak perempuan cukuplah sampai SMA saja, toh nanti jadi ibu rumah tangga. Nah, secara tidak langsung itu cara pandang jahiliyah. Karena membedakan antara laki-laki dengan perempuan. Kenapa dia menyekolahkan anak perempuannya hanya sampai SMA? Lah nanti menikah juga nggak memberikan apa-apa buat saya. Beda dengan laki-laki kalau kemudian dia nanti ya S3 walaupun dia sudah menikah tetap sifat orang tuanya. Nah itu sama cara pandang jahiliyah. Jadi jangan pernah bedakan ya kebutuhan pendidikan baik laki-laki ataupun kemudian perempuan. Baik, dahulu di zaman jahiliyah kalau laki-laki meninggal, maka perempuan itu bagian dari warisan. Kan laki-laki itu istrinya banyak. Nah, siapa yang mewarisi istri-istri dari laki-laki itu adalah anak tertuanya. Jadi kalau anak tertuanya ya terhadap ibu istrinya, kalau dia mau menjadikan ibu tirinya menjadi istrinya bisa dinikahi tanpa mahar. Atau kalau dia tidak mau dengan ibu tirinya, dia bisa menikahkan ibu tirinya dengan laki-laki yang lain. Maharnya buat dia. Nah begitu. Jadi kondisi wanita sampai seperti itu. Dia tidak punya hak terhadap warisan, bahkan mereka yang menjadi sesuatu yang diwariskan. Baik, masalah perbudakan. Mungkin nggak Islam itu datang dengan menghilangkan perbudakan? Bisa nggak perbudakan dihilangkan? Nah, perbudakan itu konsekuensi dari peperangan. Perbudakan konsekuensi dari peperangan. Makanya asal ada peperangan, pasti akan ada budak. Nah, di Islam, perbudakan itu dihalalkan atau diharamkan? Dihalalkan. Justru kalau diharamkan berbahaya. Ya, justru kalau diharamkan berbahaya. Perbudakan itu bagian dari konsekuensi peperangan. Nah, hanya di Islam itu nanti banyak hal dianjurkan untuk memerdekakan budak. Tapi kalau menghilangkan perbudakan nggak bisa. Tapi kalau kemudian mengurangi perbudakan mungkin. Baik, eh, di peradaban Romawi, kalau kita mau menyebut peradabannya, ketika mereka memenangkan peperangan, berarti kan ada tawanan, ya, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, sedangkan mereka tidak mengenal adanya konsep budak seperti konsep budak di dalam Islam. Berarti kalau untuk laki-lakinya, biasanya apa yang mereka lakukan terhadap para tawanan laki-laki? Hah? Ya, mungkin mereka jadikan budak, tapi kadang mereka tadi digunakan untuk diadu satu dengan yang lain sampai mati,
atau kemudian diadu dengan binatang untuk kesenangan mereka. Ya, makanya yang di apa itu namanya? Di Roma ya yang ada gedung tempat pertarungan manusia dengan harimau, dengan singa, dengan yang lain. Nah, itu kondisi budak laki-laki. Bagaimana dengan budak perempuan? Nah, kalau budak perempuan itu terkadang itu digilir oleh para tentara. Ya setelahnya entah dibunuh, entah dibiarkan, gak ada yang ngurus. Nah, itu kondisi para perempuan di peradaban yang lain ketika jadi tawanan perang. Nah, di Islam, ya walaupun tawanan perang itu menjadi budak, yang utama kan kalau sudah masuk Islam kan dimerdekakan. Tapi seandainya tidak dimerdekakan, budak itu ya sama menjadi semacam bagian dari keluarga yang dimakan tuannya, itu yang dimakan budak. Ya walaupun budak ini ya tadi, dia bisa diperjualbelikan, tapi secara hak sebagai manusia tetap dihormati dalam Islam. Baik, untuk perempuan, kalau jadi budak di dalam Islam, bayangkan kalau tidak diatur masalah perbudakan dalam Islam, perempuan jadi tawanan perang. Siapa yang mau menghidupi dia? Kayak tadi di Romawi kan, karena nggak jelas siapa yang mau menghidupi dia. Makanya akhirnya digilir oleh para tentara. Kalau nggak ada yang mau ngurus, sudah dibiarkan atau kemudian dibunuh. Tapi di Islam dibagi jadi tawanan perang itu. Oh ini menjadi hak kamu, menjadi hak kamu, menjadi hak kamu. Nah ketika sudah menjadi hak seorang tuan, ya maka budak ini punya kebutuhan biologis nggak? Punya, dia juga seorang manusia kan. Nah maka laki-laki ini boleh menggauli budaknya itu. Kalau dia mau, dia boleh menggauli budak. Nah nanti kalau budak ini kok mengandung, kemudian punya anak, statusnya naik menjadi ummul walad, ibunya anak. Nah ummul walad ini sudah tidak bisa diperjualbelikan. Ya dia harus dipertahankan, dan nanti kalau tuannya meninggal, otomatis dia merdeka. Nah tapi kalau ternyata perempuan yang digauli oleh tuannya itu tidak hamil, boleh nggak dijual kepada laki-laki yang lain? Boleh, tapi syaratnya tadi harus dipastikan istibra'ur rahim, rahimnya itu bersih. Tapi ada aturan itu. Nah, jangan lihat masalah jualnya, lihat siapa yang akan menanggung wanita ini. Justru kalau kemudian tidak bisa diperjualbelikan tadi itu, ya siapa yang menanggung kebutuhan wanita ini? Nah, ketika dibeli oleh tuan yang baru sudah, kalau kemudian si tuannya nggak ada ketertarikan dengan wanita itu, sedangkan wanita itu punya kebutuhan biologis, gimana cara memenuhi kebutuhannya? Dinikahkan dengan laki-laki yang lain. Nah, entah laki-laki itu merdeka atau sesama budak. Karena wanita tersebut tetap punya kebutuhan biologis. Nah, kalau sudah dinikahkan dengan yang lain, ya sudah berarti tuannya nggak punya hak untuk menggauli wanita itu. Karena sudah menjadi istri orang lain, walaupun secara status budak itu adalah budak. Nah, itu berkaitan dengan dengan budak ya di dalam Islam. Ya artinya Islam mengatur yang demikian itu untuk kebaikan para budak-budak itu sendiri. Nah, bayangkan dahulu di masa jahiliyah, kalau tuannya tidak ada keinginan terhadap perempuan itu, apa yang dia lakukan? Dijadikan PSK. Ya, jadi tidak dinikahkan dengan laki-laki yang lain. Oh, kalau dinikahkan dengan laki-laki yang lain, dia nggak dapat keuntungan apa-apa kan? Mending dijadikan PSK sama tuannya. Nah, bayangkan di usia Nabi yang ke-35 tahun, itu kan ada proses pembangunan Ka'bah ya. Ketika Ka'bah itu terbakar, kemudian nggak lama itu kena banjir, nah maka harus dibangun ulang. Nah, tahu bentuk Ka'bah di awal itu seperti apa? Bentuk Ka'bah itu persegi, panjang. Nah, tapi orang-orang Quraisy itu sepakat, harta yang boleh digunakan untuk bangun Ka'bah itu harus harta yang benar-benar halal. Nah, akhirnya mereka mengumpulkan harta halal. Nah, ternyata harta halal yang terkumpul itu hanya cukup untuk membangun Ka'bah dengan bentuk kubus.
Padahal aslinya adalah persegi panjang. Kan Hijr Ismail itu yang dikasih tanda itu masih bagian Ka'bah. Makanya orang tawaf nggak boleh motong di situ. Itu masih bagian Ka'bah. Nah, pertanyaannya, bukankah orang-orang Mekah itu kaya-kaya? Masa mengumpulkan harta halal saja untuk bangun bangunan dengan bentuk persegi panjang nggak? Nah, berarti tahu bagaimana mereka mendapatkan harta itu. Kalau bukan karena riba, yang menjadikan perempuan sebagai PSK. Nah, cuman lihat ribanya orang-orang zaman dulu. Jadi orang-orang Arab itu kalau minjemi uang, pakai bunga nggak? Enggak. Kapan pakai bunga? Kalau nggak bisa bayar. Jadi awalnya dikasih pinjaman dulu, nggak pakai bunga. Nah, ketika sudah jatuh tempo, nggak bisa bayar, dikasih dua pilihan. Pokoknya harus bayar, atau dikasih penangguhan tapi pakai bunga. Nah, baru kemudian mereka memilih pakai bunga. Jadi bunga itu dikenakan ketika tidak bisa bayar. Lah kita di awal hari ini pinjam ke bank ada bunganya nggak? Nah, berarti mana yang lebih parah? Ribanya orang jahiliyah atau ribanya orang sekarang? Orang sekarang lebih parah ribanya. Nah, kemudian kalau orang-orang zaman dulu menjadikan perempuan itu sebagai satu hal yang bisa digunakan untuk mendapatkan keuntungan materi. Kalau hari ini sudah enggak ya? Kan ekonomi hari ini sudah enggak dibawi, sudah tidak mengeksploitasi perempuan. Itu kan zaman jahiliyah. Atau hari ini masih ada? Nah, itu masalahnya. Di Islam ya tadi, bagaimana wanita dimuliakan. Ya, bagaimana wanita dimuliakan. Nah, maka secara umum nanti syariat-syariat yang ada dalam Islam itu semuanya itu memuliakan wanita. Kalau perempuan mendapatkan setengah jatah laki-laki, adil warisan atau 50% 50%. Kenapa adil? Kan adil tidak harus sama ya. Kan perempuan itu tidak ada tanggungan yang harus dia tanggung. Kalau dia punya harta, harta dia. Kemudian kalau ada kebutuhan rumah tangga, siapa yang harus menanggung kebutuhan rumah tangga? Suami. Nah, kalau dia dapat warisan, tidak dipakai untuk apapun. Dipakai untuk kebutuhan dia sendiri. Di luar apa yang sudah diberikan nafkah oleh suaminya. Kalau suami tadi laki-laki dapat warisan, tanggungannya banyak. Ya, tanggungannya banyak. Jadi jangan kemudian pernah iri, kok Islam itu untuk laki-laki dua kali bagian perempuan, ya lihat, tanggungan laki-laki itu sangat banyak. Nah, itu perempuan. Makanya kalau laki-laki wajib menafkahi perempuan, kalau perempuan wajib menafkahi laki-laki dan keluarganya. Itu jatuhnya sedekah. Nah, kalau laki-laki tidak bisa memberikan nafkah, apa hak perempuan? Ya terserah, dia mensedekahi keluarganya atau dia menuntut ke pengadilan untuk dibatalkan pernikahannya, dipasah, itu juga bisa. Ya khulu, ya. Dia bukan khulu, dia nanti dipasah karena suaminya tidak bisa menafkah. Jadi artinya di Islam perempuan begitu dimuliakan. Baik, hadis-hadis yang menjelaskan tentang kemuliaan perempuan. Kemuliaan ibu dibandingkan laki-laki, dibandingkan ayah apa? Seorang sahabat bertanya kepada Nabi, ya, seorang sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati wa Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak untuk bergaul dengan baik? Apa kata Nabi? Ummuka, ibumu. Tumaman, ummuka, ibumu. Tumaman, ummuka, baru umma abu. Nah, kenapa wanita itu 3 kali bagian dibandingkan dengan laki-laki? Mengandung, melahirkan, menyusui. Nah, maka akan hilang kemuliaan wanita kalau tidak mau mengandung, tidak mau melahirkan, tidak mau menyusui. Laki-laki hanya dapat 1 bagian gara-gara menafkahi. Jadi kemudian laki-laki itu hanya dinafkahnya tadi. Nah, nanti akan kita terangkan lebih detail ya. Ini kita baru terangkan secara global. Karena di Yahudi itu nanti dikaitkan dengan kisah Bunda Hawa.
haid itu adalah hukuman Allah untuk perempuan. Jadi haid yang terjadi pada perempuan itu karena murka Allah kepada perempuan. Gara-gara ya perempuan ini yang nyuruh suaminya untuk makan buah dari pohon yang Allah larang. Makanya Allah laknat perempuan itu, ya Allah berikan haid segala macam. Makanya di agama Yahudi itu perempuan yang haid itu dianggap najis. Dan najisnya najis. Jadi kalau mereka najis ya, mereka sedang haid, itu nyentuh barang apapun yang dia sentuh itu najis. Makanya kalau kemudian perempuan sedang haid, orang Yahudi itu biasanya mengusir perempuan itu, udah keluar dulu lah sementara, jangan di rumah, nggak boleh tinggal di rumah, karena dianggap perempuan yang kotor tadi. Nah, padahal kita tahu antara haid dengan kehamilan itu kan sesuatu yang masih terkait. Berarti betapa mereka kemudian menghinakan kehamilan perempuan yang dikaitkan dengan haid, yang haid itu adalah hukuman Allah untuk perempuan. Nah, makanya nanti akan kita bahas di kisah-kisah itu bagaimana Israiliyat ya dari orang-orang Bani Israel menceritakan tentang perempuan tersebut. Baik, ya itu secara umum barangkali ya. Jadi kedudukan perempuan di dalam peradaban Islam dibandingkan dengan perempuan di peradaban yang lain. Kalau di peradaban yang lain tadi perempuan itu bahkan tidak dianggap sebagai manusia. Kemudian seandainya pun dianggap sebagai manusia, maka manusia yang tidak normal. Dan seandainya pun dia manusia, maka dia lebih kepada pelengkap untuk kebahagiaan laki-laki dan kesenangan laki-laki. Maka kalau laki-laki itu sudah tidak senang, bisa dijadikan sebagai bahan taruhan jika kemudian dikuasai oleh laki-laki yang lain, atau kemudian kalau tuannya meninggal, ya sudah. Kepada siapa dia harus mengabdi? Sudah ikut tuannya tadi, ikut suaminya, dibakar hidup-hidup. Atau kemudian di masa jahiliyah, ya ketika lahir saja sudah dikubur hidup-hidup, atau kemudian nanti tidak diberikan haknya dalam masalah pernikahan, atau juga nanti ya ketika ada keluarganya meninggal dia tidak berhak mendapatkan warisan, bahkan menjadi harta yang diwariskan. Nah, wallahu a'lam bishawab, ya kita kembalikan ke pembawa acara. Baik, jazakallahu khairan kepada Ustadz Ali yang sudah memberikan banyak sekali materi untuk kita pada pembukaan sesi pagi hari ini. Bagi akhwati fillah di masjid ini ataupun di ruang Zoom yang sudah banyak hadir, bagi yang mau bertanya dipersilahkan mengacungkan tangan, menyebutkan nama dan pertanyaannya. Di Zoom ada? Silakan, ada? Sudah jelas? Jadi mengerikan ya kalau saya memberikan gambaran bagaimana yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz itu mengerikan dan memuliakan ya. Yang satu itu memuliakan, yang satu itu mengerikan. Bayangkan kalau kita hidup di dalam peradaban yang lain gitu ya, tidak ada Islam yang datang di muka bumi ini, mungkin kita ini sudah jadi wanita yang seperti apa gitu ya. Naudzubillah min dzalik. Wanita yang tadi digilir, kemudian wanita yang diperjualbelikan, wanita yang bahkan dianggap najis gitu ya oleh para laki-laki. Ada di ruang Zoom? Ada, sebentar. Baik, ada pertanyaan, Ustadz, kepemilikan budak di dalam Islam, apakah ada batasnya? Kemudian bagaimana realitas realitas kepengurusan budak pada masa penaklukan Islam? Baik, langsung dijawab saja Ustadz.
Baik, berkaitan dengan perbudakan di dalam Islam yang tadi kita terangkan ya, perbudakan itu sudah ada jauh sebelum Islam, dan perbudakan itu bagian dari konsekuensi dari adanya peperangan. Nah, Islam hadir dengan solusi tadi bagaimana para budak-budak ini tetap mendapatkan haknya. Nah, berkaitan dengan batasan budak ya tidak ada batasnya. Ya budak tidak ada batasnya dalam artian kalau empat itu khusus untuk istri. Adapun budak itu di luar itu. Nah, makanya kalau istri itu kan ada hak berkaitan dengan giliran. Kalau budak dia tidak ada, ya tidak ada waktu khusus. Nah, istri Nabi berapa orang jumlahnya? Ya, 11. Ada yang mengatakan 13. Nah, tapi insya Allah yang roji 11. Nah, adapun yang dua itu siapa? Yang dua itu Royhana dengan Maria Al-Qibtiyah. Nah, keduanya itu yang lebih roji bukan istri Nabi, tapi budak Nabi. Ya, budak Nabi. Nah, Maria Al-Qibtiyah, ibunya siapa? Karena Nabi itu punya anak dari Khadijah. Selain dari Khadijah, dari istri yang lain nggak ada. Kecuali dari Maria Al-Qibtiyah. Ibunya Ibrahim. Jadi Nabi kan punya 3 orang anak laki-laki, Al-Qasim, Abdullah, dan Ibrahim. Kalau Al-Qasim dan Abdullah ini dari Khadijah, kemudian 4 orang anak perempuan semuanya dari Khadijah. Nah, Maria Al-Qibtiyah ini budaknya Nabi, maka tidak ada bilik khusus dan tidak ada waktu giliran khusus karena budak statusnya. Ya, tadi dibacakan surat At-Tahrim dan tahu awal surat At-Tahrim. Ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma halallahu lak tabtaghi mardhat azwaj. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan untukmu hanya untuk mencari keridhaan istrimu? Tahu yang diharamkan oleh Nabi. Kalau dalam hadis ada 2 riwayat. Riwayat pertama berkaitan dengan madu manis. Yang kedua berkaitan dengan madu tapi madunya pahit bagi perempuan. Tahu madu pahit? Nah, dikisahkan Nabi ini kan suka berlama-lama di rumah salah seorang istri beliau, ya Zainab binti Jahash, untuk minum madu. Nah, Aisyah nggak senang dengan itu. Dengan nanti Aisyah bersekongkol dengan Hafsah, nanti ke rumah siapapun Nabi datang, bilang kalau Nabi itu bau maghofir. Maghofir itu ya sama kayak madu gitu, tapi baunya nggak enak. Dan Nabi kan sangat menjaga penampilan dan aroma. Makanya kalau ada istrinya yang mengeluh baunya nggak enak, kemudian akhirnya Nabi berjanji untuk tidak minum madu lagi. Maka akhirnya Allah turunkan awal surat At-Tahrim. Riwayat yang lain mengkisahkan ketika Hafsah sakit itu minta izin kepada Nabi untuk pulang ke rumah orang tuanya. Nah, berarti rumah Hafsah kosong kan? Nah, ketika kosong itu, maka Nabi gunakan untuk bertemu dengan Maria. Nah, ketika Hafsah pulang mendapati Nabi itu dengan Maria. Sehingga Hafsah itu marah, wahai Nabi, apakah harus di rumah saya? Maka untuk mendapatkan keridhaan dari Hafsah, ya Nabi berjanji untuk tidak mendatangi Maria lagi. Tapi Nabi meminta agar yang demikian dijaga, tidak perlu disebarkan kepada yang lain. Walaupun akhirnya kan yang menyebar. Karena Hafsah itu punya geng. Ya, gengnya Hafsah itu dengan siapa? Dengan Aisyah, dengan Saudah, kemudian yang geng satunya lagi itu pimpinannya Ummu Salamah. Jadi berkubu-kubu istri Nabi itu. Nah, intinya budak di dalam Islam tadi tidak ada batasan karena dia bukan istri. Ya, karena dia bukan istri. Tapi tetap secara aturan tadi diatur seperti itu ya. Jadi walaupun dia boleh digauli, tapi ketika hamil tadi konsekuensinya seperti itu, dan ketika tidak hamil kapan boleh dijual? Dan saatnya tidak ada keinginan dari tuannya terhadap perempuan itu, apa yang bisa dia lakukan? Nah, tadi dinikahkan dengan yang lain. Nah, kalau secara pengaturan budak, misalkan tawanan perang, siapa yang bagi nanti?
Ya panglima perangnya, karena dia bagian dari ghanimah, rampasan perang. Ya nanti budak laki-laki dibagi, budak perempuan dibagi. Tahu eh, perang Hunain? Kan tawanannya sangat banyak sekali. Ya karena Ghatafan itu Hawazin itu membawa istri-istri dan anak-anaknya dengan semua harta mereka dalam peperangan. Maka ketika mereka kalah, otomatis harta, kemudian istri dan anak-anaknya menjadi rampasan perang. Nah, eh, kemudian akhirnya mereka masuk Islam dan mendatangi Nabi. Kemudian kata Nabi, saya nggak bisa kembalikan, kan dia menjadi bagian rampasan perang. Milih mana? Milih harta atau milik keluarga? Mereka mengatakan, ya milik keluarga. Buat apa harta kalau nggak ada keluarga? Sudah, besok datang lagi. Nah ketika besok datang lagi itu Nabi mengatakan semua bagian Nabi, jadi budak-budak bagian Nabi dan Bani Hashim dibebaskan. Kemudian orang-orang muhajirin mengatakan semua bagian muhajirin dibebaskan. Orang asal juga demikian. Nah kemudian ada beberapa orang yang dia tidak mau melepaskan itu. Nah baru Nabi beli untuk dibebaskan. Nah jadi yang mengatur itu tadi pembagiannya adalah panglima perang yang kalau zaman dulu ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau aturan itunya ya berasal dari Allah tadi, syariat pengaturan budak. Nah kalau hari ini ada budak nggak? Ya alhamdulillah nggak ada. Tapi apakah kemudian nggak ada perbudakan selamanya? Belum tentu. Kalau suatu saat akan terjadi peperangan, ya pasti akan terjadi perbudakan lagi. Tapi kalau perang dengan sesama Muslim, ada perbudakan nggak? Nggak ada. Ya kalau sama Muslim nggak ada perbudakan. Ya dan memang harusnya nggak ada perang sama Muslim ya. Nah ini perang kalau dengan non Muslim ke depan. Nah itu secara umum Allah alam. Baik Ustadz, ada satu pertanyaan lagi. Izin bertanya Ustadz terkait posisi manusia yang membangun bumi. Di penjelasan Ustadz tadi bahwa perempuan pun termasuk di dalamnya. Bagaimana ketika ada suami yang menganggap perempuan itu tidak punya peranan, bahkan meremehkan peranan perempuan atau istrinya di dalam dakwah di tengah-tengah masyarakat. Beberapa yang saya temukan bahkan mengatakan yang penting itu dakwah ya laki-laki saja. Apakah ini terkategori pemikiran atau perbuatan jahiliyah? Syukron. Baik, berkaitan dengan peran perempuan, nah ini sangat luar biasa ya. Makanya kita belum merujuk pada konsep dan kedudukan perempuan ya dengan mengkaji perempuan di dalam Al-Quran. Nah itu nanti insya Allah di pertemuan yang kedua akan coba kita jelaskan kedudukan perempuan itu betapa saking mulianya. Bahkan ada hal-hal yang itu hanya bisa dilakukan oleh perempuan yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Makanya kenapa beberapa hal itu sampai Allah bebankan kepada laki-laki, karena ini memang yang bisa hanya perempuan. Yang bisa hanya perempuan. Ya jadi target kita ke depan itu adalah menghadirkan kepemimpinan yang kualitasnya adalah imam. Tahu imam? Pemimpin. Nah, padahal pemimpin itu tidak selalu sebutannya imam. Surat Al-Baqarah, tema besarnya itu kepemimpinan. Tapi Nabi Adam Allah sebut khalifah. Talut Allah sebut malik. Tapi Nabi Ibrahim Allah sebut imam. Nah doanya ibadur rahman ini, ya di surat Al-Furqan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan jadikan kita bagi masyarakat yang bertakwa imamah sebagai pemimpin. Dan imam itu kepemimpinan yang menggabungkan dua hal. Pemimpin agama dan pemimpin pemerintahan. Di zaman Nabi, siapa pemimpin dalam hal agama? Nabi. Pemerintahan Nabi. Zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq beliau. Umar juga demikian, Utsman demikian, Ali demikian. Lah hari ini saja antara kepemimpinan agama dengan pemerintahan kan bisa, nggak bisa. Tapi ke depan akan hadir pemimpin itu yang dia terkumpul dalam satu orang yang dia pemimpin agama, pemimpin pemerintahan itu disebut imam. Nah, kapan imam itu bisa dihadirkan? Ya kalau umatnya sudah baik, imam ummah. Dan kapan ummah itu akan baik? Kalau umumnya sudah baik. Tahu umun? Ibu.
Maka berawal dari umun melahirkan ummah, dari ummah yang baik akan melahirkan imam. Nah, sepenting itu posisi perempuan dalam peradaban. Ya, makanya dalam masalah pendidikan, laki-laki itu nggak bisa mendidik anak tanpa adanya perempuan. Makanya coba lihat, ya, lihat di peradaban. Ada nggak ulama besar yang tumbuh dalam keadaan yatim, ditinggal mati oleh ayahnya, hanya diasuh oleh ibunya? Banyak. Tapi coba sebutkan orang besar yang dia hanya diasuh oleh ayahnya tanpa kehadiran ibu. Sulit. Makanya seperti Imam Al-Ghazali, ya, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Jadi nama beliau Muhammad, ayahnya Muhammad, kakeknya juga Muhammad, dan adik beliau Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali itu nanti ibunya meninggal. Tapi kan dikisahkan nanti ada, ya, seorang wanita yang kemudian berperan untuk mengasuh, ya, Imam Al-Ghazali dengan adiknya itu. Makanya Nabi Muhammad berapa ibunya? Nabi itu banyak ibunya. Selain Bunda Aminah, ya, nanti untuk pengasuhnya ada Ummu Aiman. Yang menyusui ada Halimah As-Sa'diyah. Kemudian yang nanti mengasuh di rumah Abu Thalib, ibunya Abu Thalib, ya, Fatimah binti Asad. Makanya Nabi sering mengatakan ummi ba'da ummi. Dia ini adalah ibuku setelah ibu kandung. Jadi semakin banyak ibu, itu hasilnya luar biasa. Ya, tapi ya, ibu nggak harus dinikahi oleh ayahnya, kan nggak harus gitu. Nah, tapi untuk masalah dakwah, ya, dakwah ini kan nanti memang ada rananya, ya. Ya, perempuan ada ranah dakwahnya, laki-laki ada ranah dakwahnya. Yang tidak bagus apa? Yang tidak bagus laki-laki masuk ke ranah perempuan, perempuan masuk ke ranah laki-laki. Kalau laki-laki mengajar, perempuan masih mungkin. Karena Nabi itu menyiapkan satu hari khusus untuk mengajar para wanita. Karena mereka minta hari khusus karena laki-laki sudah Nabi sediakan waktu tiap hari untuk belajar kepada mereka. Nah, ada nggak hari ini peran wanita yang diambil oleh laki-laki? Ada nggak? Ada. Ya, makanya perempuan itu boleh nggak bekerja? Nanti insya Allah akan kita bahas, ya, di kisah dua wanita Madian itu, apa batasan perempuan itu boleh bekerja. Nah, di bidang-bidang yang itu harusnya perempuan yang masuk. Masalah kedokteran, kemudian dengan pendidikan. Ada beberapa mata pelajaran yang itu memang perempuan harus diajar perempuan, nggak bisa laki-laki. Nah, masalah kedokteran hari ini, kesehatan, harusnya yang apa? Memeriksa perempuan, ya perempuan. Nah, hari ini ada nggak dokter kandungan itu laki-laki? Nah, itu bahasanya lebih banyak. Nah, ini masalah. Nah, ini laki-laki masuk ke ranah perempuan. Atau kemudian perempuan tadi masuk di ranah-ranah yang itu ranah laki-laki. Nah, itu juga masalah juga. Jadi istilahnya, ya, tetaplah perempuan ini perannya luar biasa, tapi ada batasan. Ya, di mana perempuan itu tahu, ya, di mana dia berperan, dan laki-laki pun salah kalau kemudian menganggap perempuan tidak ada peran. Ya, namun kemudian memang laki-laki juga harus tahu tadi di manakah kemudian bisa memberikan perempuan itu di dalam, ya, di dalam berperan. Nah, makanya rumah itu milik suami, tapi Allah nisbatkan rumah itu kepada perempuan. Bahkan perempuan yang sudah ditalak, itu Allah nisbatkan perempuan, rumah kepada perempuan. La tukhrijuhunna min buyutihin. Jangan keluarkan mereka dari rumah mereka. Itu rumah siapa? Suami. Tapi kenapa Allah mengatakan rumah mereka, perempuan yang ditalak? Karena saking perempuan itu sangat dominan dalam urusan rumah. Nah, makanya singa itu akan menjadi raja manakala tinggal di hutan. Kalau tinggalnya di sirkus jadi apa? Jadi badut. Sama, perempuan itu akan jadi ratu dan penguasa kalau berada di rumah. Tapi kalau kemudian masuk ke ranah yang lebih luas, ya bahkan bukan jadi ratu. Ya, apalagi jadi sopir busway, jadi apa. Nah, walaupun ya tidak selalu perempuan yang bekerja kemudian kita citrakan buruk, ya, hari ini. Karena bisa jadi nggak ada yang menghidupi dia. Terpaksa harus bekerja, kan? Ya, tapi kalau dahulu Islam,
bagaimana Islam itu mengatur bagaimana wanita itu tidak perlu bekerja tapi semua kebutuhannya terpenuhi. Nah hari ini yang demikian belum hadir. Ya, jadi insya Allah peran perempuan luar biasa dan nanti akan kita buktikan di beberapa hal justru yang bisa hanya perempuan dan laki-laki nggak bisa. Tapi begitu, wallah alam.